Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang sangat Bapak cintai, alhamdulillah pada pagi ini, pada hari ini Bapak bisa menyapa kalian semuanya. Bapak doakan kalian dan kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah di dalam melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai muslim muslimah. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa meneruskan materi kita dan sekarang kita sudah menginjak materi yang ketiga, yaitu praktek tabligh dakwah dan khutbah. Yang sebelumnya sudah dua materi yang kita pelajari. Pertama Al-Quran, surah At-Taubah, An-Nisa, dan Al-Ma'idah. Kemudian yang materi yang kedua beriman kepada kitabullah. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Baik, kita awali pelajaran kita. Semoga senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membersamai kita di dalam pelajaran kita hari ini. Melalui belajar dari rumah ini, diharapkan anak-anakku semuanya mampu mengidentifikasi pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Juga bisa menganalisis ya, dan merumuskan manfaat dan hikmah pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah, serta mampu membuat teks khutbah Jum'ah. Inilah tujuan ya, pembelajaran kita dari materi kali ini. Semoga ketiga istilah ini, khutbah, tabligh, dan dakwah ini kita kuasai bagaimana pelaksanaannya, bagaimana tata caranya, bagaimana syarat rukunnya, dan yang terpenting adalah mampu kita mengaplikasikan ketiga istilah ini dalam perilaku kita sehari-hari. Kita pelajari definisi atau pengertian dari ketiga istilah ini. Pertama, khutbah. Ya, khutbah itu adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, kemudian redaksi lainnya, khutbah itu adalah nasihat yang disampaikan kepada kaum muslim dengan syarat dan rukun tertentu yang ada kaitannya dengan sah atau sunnahnya ibadah tertentu. Nah, jadi khutbah ini ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ibadah lain. Nah, contoh ibadah lain itu ada sholat Jum'ah. Nah, di dalam sholat Jum'ah itu ada khutbah Jum'ah. Ketika kita sholat Idul Fitri, Idul Adha itu ada khutbah Idul Fitri, ada khutbah Idul Adha. Ketika kita menghadiri sholat gerhana misalkan ada khutbah gerhana dan sebagainya. Nah, ini jadi pelaksanaan khutbah ini dikaitkan dengan kegiatan tertentu dan khutbah ini juga menjadi salah satu syarat dari sah tidaknya pelaksanaan kegiatan ibadah yang dikaitkan tadi gitu ya. Nah, jadi karena itu di dalam pelaksanaan khutbah ini ada syaratnya, ada rukunnya yang harus kita kuasai dan nanti kita coba melihat kaitan dengan syarat dan rukun dari khutbah ini. Nah, kemudian yang kedua, tabligh. Tabligh itu berasal dari bahasa Arab, dari kata ballagha yuballighu tablighan. Artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah. Nah, jadi kalau khutbah itu kan ada rukun-rukunnya yang harus terpenuhi di dalam pelaksanaan khutbah itu sendiri. Nah, kalau tabligh itu tidak ada rukun-rukunnya. Jadi menyampaikan, sekedar menyampaikan nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak ada rukun-rukunnya. Jadi lebih bersifat bebas gitu ya. Jadi bebas di sini artinya dengan retorika, gaya bahasa, gaya bicara yang tentu memiliki kekhasan ya. Bagaimana cara menyampaikan si A dengan si B dan seterusnya. Nah, jadi
Ada kita kenal juga dengan istilah tabligh akbar. Tabligh akbar itu disampaikan nasihat agamanya dalam jumlah jamaahnya yang lebih besar. Nah, itu jadi menyampaikan nasihatnya dalam apa namanya kesempatan-kesempatan yang mungkin lebih luas lagi. Ya, jadi ini istilah tabligh. Kemudian dakwah. Dakwah dari kata da'a yadu dakwah. Jadi setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil baik secara individu atau juga kelompok tertentu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi dakwah ini bisa bermakna umum, ya, bisa bermakna umum. Jadi prakteknya pun juga tidak hanya dengan lisan seperti tabligh tadi, tapi bisa juga dengan perbuatan. Makanya kita mengenal ada istilah dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Dakwah bil lisan itu dengan cara lisan kita menyampaikan, ya. Makanya ada satu hadis yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Nah, ini juga bentuk dakwah. Ketika kita melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Tidak bisa dengan kekuasaan, dengan tangannya. Ya, tidak bisa dengan dengan kekuasaan, dengan tangannya. Kita juga bisa merubah dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi, dengan lisannya, fa illam yastati fa bi qalbi, dengan hatinya. Jadi hati kita mengingkari kemunkaran itu. Jadi ini juga dalam kaitan dengan dakwah, ya. Jadi semua kita bisa menampilkan nilai dakwah di dalam diri kita, ya. Jadi bisa menampilkan nilai-nilai dakwah di dalam diri kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Baik anakku semuanya, ketentuan khutbah. Rukun khutbah pertama membaca hamdalah, kemudian membaca syahadatain, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca ayat Al-Quran, kemudian berdoa untuk umat Islam. Nah, rukun-rukun ini harus ada di dalam pelaksanaan khutbah itu sendiri, ya. Jadi tidak sah kalau seseorang melaksanakan khutbah kemudian rukun ini tidak ada di dalam pelaksanaan khutbah itu. Nah, kemudian sunnah khutbah. Sunnah khutbah, khatib berdiri ketika khutbah, kemudian mengawali khutbah dengan memberi salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang, ya. Jadi dengan bahasa yang lugas, jelas, kemudian simple, kemudian bermakna, ya, tidak terlalu panjang. Nah, kemudian khatib menghadap jamaah ketika khutbah, menertibkan rukun khutbah. Nah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas atau juga membaca sholawat kepada Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua khutbah. Kemudian syarat khatib, orang yang menyampaikan khutbah itu Islam, balik, berakal sehat, mengetahui ilmu agama. Nah, kemudian syarat khutbah Jum'ah, ini lebih spesifik kepada khutbah Jum'ah. Kemudian syaratnya adalah masuk waktu zuhur, pastikan sudah masuk waktu zuhur, kemudian dilakukan dengan berdiri jika mampu, duduk di antara dua khutbah, diucapkan dengan suara yang keras, khatib suci dari hadas dan menutup aurat. Ketentuan tabligh, ya. Tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. Kemudian mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Kemudian disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaahnya. Jadi kita menyampaikan nilai-nilai takwa, mengajak kepada kebaikan itu biqadri uqulihim, jadi sesuai dengan kemampuan jamaah kita. Jadi kalau jamaahnya misalkan orang-orang awam, maka tentu kita menyampaikannya itu dengan cara yang bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka, ya, yang bahasa yang sederhana, yang praktis, ya.
dengan bahasa-bahasa yang lebih memahami mereka terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, ini ketentuan tabligh, ketentuan syarat dan metode dakwah. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa dakwah itu lebih bersifat umum. Jadi semua kita bisa berdakwah dengan kapasitas kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, tampilkan akhlak kita yang baik, itu adalah bagian dari dakwah. Tidak perlu banyak bicara, cukup dengan akhlak kita yang baik yang ditiru oleh orang. Orang meniru apa yang kita lakukan, itu adalah bagian dari dakwah. Dan terus berdoa, terus memohon kepada Allah, ya, terus berikhtiar, tampilkan yang terbaik. Semoga dakwah kita betul-betul diterima oleh orang lain, dan orang lain pun mengikuti apa yang kita lakukan dalam bentuk khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak orang ke jalan yang baik, maka akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya. Subhanallah. Kita melakukan kebaikan, orang lain meniru kebaikan yang kita lakukan, insya Allah kita dapat kebaikan dari orang lain yang melakukan kebaikan itu. Dan begitu seterusnya. Ini luar biasa ya, investasi amal tentunya yang bisa kita dapatkan pahalanya tidak hanya tentu kita berakhir di dunia ini, tapi juga insya Allah kelak suatu saat nanti kita mati dan kita sudah menyampaikan nilai dakwah kepada orang lain, dan orang lain melakukan nilai-nilai kebaikan itu, insya Allah kebaikannya akan kita dapatkan pula. Semuanya, dengan segala keterbatasan pembahasan kita pada kesempatan ini, Bapak akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah bimbing kita semuanya untuk senantiasa bisa melakukan yang terbaik, tetap istiqomah, tetap taat, jaga sholat, dan berbakti pada orang tua, tetap berada di rumah, lakukan yang terbaik, ya, tetap produktif waktu kita. Insya Allah dengan banyak berdoa mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali, bisa belajar kembali dengan normal, ya, dan mudah-mudahan banyak hikmah yang kita dapatkan dari situasi kondisi pandemi saat ini. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.